Desa Sukabakti merupakan sebuah desa di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Hamparan sawah di Desa Sukabakti masihlah terbentang luas, dihiasi panorama alam yang indah, Gunung Cikuray. Konon, Desa Sukabakti merupakan desa pemekaran dari satu desa yang awalnya bernama Desa Sukalila. Keberadaan Desa Sukabakti tidak lepas dari cerita asal-usul Kampung Rancamaya dan sebuah makam tua yang diberi nama Makam Sempur, di mana di situ terdapat makam seseorang yang dikenal dengan nama Eyang Sumeren atau Ki Sumeren. Pak Lurah. Ini masih juga, tapi siapa nggak tahu nih istilahnya yang sama ini aja yang dikatakan Mbak Sumeren. iya Basumeren yang Iya. ya sebelum zaman dahulu tahun berapa kita itu tidak tahu yang sekarang banyak orang mengatakan ini Basumeren tadinya tidak ditutupi di rumah ini baru tahun kemarin baru setahun ada warga yang ingin membangun itu aja. Tapi kalau cerita di masyarakat yang Pak Kades tapi ini Mbak Sumeren ini sekilas siapa Pak? Basumeren ini nggak tahu nih kata orang yang menurut informasi bahwa Ya cerita yang ada di masyarakat ada aja. di masyarakat yaitu sejarah tokoh pertama di Rancamaya atau Sukabakti. Sahabat Giner, terbentuknya Kampung Rancamaya di Desa Sukabakti bersama cerita Eyang Sumeren terjadi di zaman lampau ketika Cisurupan, Bayongbong, dan Tarogong masih di bawah kerajaan Timbanganten. Dirangkum dari buku Bunga Rampai Cerita Rakyat Jawa Barat yang dikumpulkan oleh Muhtar dan kawan-kawan pada tahun 1981, diceritakan bahwa Kampung Rancamaya asalnya merupakan sebuah ranca atau rawa yang dikenal angker. Pada saat itu di daerah yang padat penduduk bernama Kersamenak dan Sukalila sedang merajalela kaum perampok yang dikepalai oleh Ki Durganda. Seluruh penduduk Kersamenak dan Sukalila merasa tidak aman karena selalu terancam baik harta maupun jiwanya. Salah seorang penduduk Sukalila bernama Ki Sumeren mempunyai prakarsa untuk menumpas gerombolan perampok itu. Ia pun segera menghimpun penduduk dan mengajarinya ilmu bela diri pencak silat. Dan pada suatu malam, Ki Sumeren memperoleh wangsit atau amanat gaib agar dalam setahun sekali diadakan korban dengan memasukkan kepala seorang perampok ke dalam rawa. Ki Sumeren pun kemudian melakukan siasat dengan mengadakan sebuah pesta perkawinan salah satu penduduk dengan harapan kepala perampok datang. Dan ternyata siasat itu berhasil. Kepala perampok bernama Ki Durganda datang hendak merampok saat terjadi pesta perkawinan. Namun mendapat perlawanan dari Ki Pasrana, salah satu murid andalan Ki Sumeren. Dalam perkelahian 1 lawan 1 antara Ki Durganda dengan Ki Pasrana, Ki Durganda kalah dan terbunuh oleh goloknya sendiri. Mayat Ki Durganda kemudian dilemparkan ke dalam ranca. Satu persatu penjahat yang merajalela di Kersamenak dan Sukalila dapat ditumpas, termasuk kepala perampok Ki Durgandi, adik dari Ki Durganda
yang ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Setelah para perampok tertumpas, seluruh daerah Sukalila dan Kersamenak pun menjadi aman. Ki Sumeren atau Mbah Sumeren kemudian melanjutkan mengajarkan pencak silat. Konon, mayat para perampok yang telah dilemparkan ke dalam ranca atau rawa telah mencapai ratusan, sehingga kemudian warga Kersamenak dan Sukalila menyebutnya dengan ranca mayit atau ranca mayat, dan berubah menjadi ranca maya sampai sekarang. Setelah Ki Sumeren wafat, jenazahnya dimakamkan di sebuah tempat yang dikenal dengan makam Sempur. Di sana pun terdapat makam tua lain yang bisa jadi merupakan murid andalan Ki Sumeren, yaitu Ki Pasrana. Sobat Giner, itu salah satu cerita hikayat Kampung Rancamaya di Desa Sukabakti. Untuk episode selanjutnya kita akan mengungkap sebuah makam yang panjangnya sekitar 5 meter dan dikenal dengan nama makam Mbah Jangkung, masih di Desa Sukabakti. Siapakah tokoh Mbah Jangkung ini? Sampai ketemu di episode Sabadesa selanjutnya. Darul Intan News.